Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk ya. Beri dulu ya. Sebelumnya, apakah benar ini dengan saudari Bunga? Perkenalkan ya, nama saya Tatis. Di sini saya sebagai konselor untuk kamu. Jadi saya akan membantu membahas masalah yang kamu alami saat ini. Jadi aku mau bertanya, apakah hari ini kamu happy? Gimana perjalanannya menuju ke sini? Apakah kamu senang atau gimana? Berat sih, karena cuaca juga panas, semuanya ya kondisi Jakarta, polusi juga, jadi ya nyampe rasanya capek aja gitu ya, karena saya menjalani perjalanan ke sini untuk menyelesaikan pembicaraan. Sebelumnya, apakah kamu pernah mengikuti ini program konseling keuangan? Sebelum saya diberitahu penyesuaian untuk konseling melakukan konseling aja. Sebetulnya masalah sendiri bisa kita Sebelumnya, kamu tahu nggak apa itu konseling keuangan? Tahu sedikit aja sih dari orang-orang. Boleh dijelaskan? Yang saya tahu itu konseling itu kayak cerita masalah kita, juga menyelesaikan masalah kita dulu. Jadi udah betul ya apa yang kamu diskusikan tadi, cuman di sini saya mau meluruskan lagi dan menambahkan lagi. Jadi konseling keuangan itu adalah layanan konseling yang dilakukan konselor pada klien dalam mengatasi masalah pribadi klien. Konseling keuangan ini dilakukan dan suasana tatap muka ini seperti kita sekarang ya. Cuman kita berdua saja, nggak ada orang lain di sini. Dimana klien dan konselor berinteraksi langsung untuk membahas masalah yang dialami klien. Konseling keuangan ini tujuannya itu supaya klien bisa menggunakan potensinya untuk mencapai kebahagiaan pribadi dan sosial. Jadi supaya kamu lebih tahu tingkat atau value kamu di mana, ya. Konseling keuangan juga bertujuan agar klien dapat meningkatkan pemahaman tentang dirinya, seperti yang aku bilang tadi, supaya kamu tahu value kamu di mana. Konseling keuangan dilakukan dalam suasana hubungan konseling yang akrab dan hangat. Jadi di sini kita bisa nggak sebagai konselor dan klien ya. Jadi anggap aja aku nih teman kamu ya. Jadi kamu bisa bebas bercerita. Hubungannya ini sifatnya pribadi, membuat konseling nyaman dan terbuka untuk mengungkapkan permasalahan yang terjadi. Bisa dipahami ya. Oke. Jadi kalau saya boleh tahu nih, masalah apa sih yang Mbak Bunga alami? Itu merasa saya itu selalu memikirkan harus menonton saya terus ditambah lagi sama lain kayak saya merasa kalau misalnya ekonomi saya sendiri saya tidak bisa mengatur uang pribadi saya, tidak bisa menabung jadinya. Jadi masalahnya itu terus menuntut diri saya sendiri. Jadinya yang
kehidupan saya jadi bermasalah, hidup, Sebenarnya kalau saya boleh tahu ini, Mbak Bunga ini tidak apa ya, kerjanya tuh apa ya, sebagai mahasiswa atau sudah kerja? mahasiswa. Sebenarnya sebelumnya saya sempat skip dulu setahun habis lulus SMA karena belum dapat PTN. Habis itu terus ada pilihan lagi kenapa tetap tidak dapat PTN tersebut. Sebenarnya saya di situ pengen kerja, cuma orang tua saya melarang untuk kerja karena mereka itu belum mendapatkan pekerjaan dan kerja dulu cuma setelah saya masuk kuliah kan saya pikir jurusan ini memang jurusan yang saya mau. Saya pikir saya sudah benar-benar menentukan jurusan itu, tapi makin lama saya merasa saya selama masuk jurusan saya merasa organisasi saya dari sini saya merasa kurang, kayak merasa kurang sama teman-teman sekarang sudah ada gitu. Apalagi ya kalau soal saya ekonomi pribadi saya kayak boros lah gitu, jadi saya nggak bisa menabung untuk saya sendiri gitu. Hal-hal kecil bisa jadi masalah buat saya. Sebenarnya Mbak Bunga ini sudah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang Mbak alami, seperti misalnya Mbak Bunga ini menabung, atau Mbak Bunga ini membelikan uang yang Mbak Bunga punya untuk membelikan aset gitu, seperti emas atau apa gitu. Sebenarnya Mbak Bunga pernah melakukan itu atau belum? Saya sudah pernah, cuma kayak tabungan itu pasti terpakai lagi dan lagi itu kayak saat awalnya susah untuk uang ada di tabungan saya gitu kan apa gitu. Kalau misalkan kayak zaman sekarang kan suka belanja online gitu kan, mungkin kalau misalkan saya lihat live di Shopee atau di mana saya peduli tidak yang sebenarnya dikasih lagi buat beli sendiri. Jadi kemudian saya nggak punya tabungan lagi. Berarti masalahnya tidak bisa keep money ya. Mungkin untuk merumuskan, mungkin untuk menyelesaikan permasalahan ini kita akan memakai teknik apa namanya, teknik merumuskan kontrak. Jadi teknik merumuskan kontrak ini saya bakal melakukan persetujuan antara saya dan kamu ya, untuk mengubah perilaku tertentu, seperti misalnya tadi yang Mbak Bunga bilang, Mbak Bunga ini nggak bisa keep money, nggak bisa jalan rigid, masih boros minta pakai terus. Jadi Mbak Bunga bikin kontrak sama saya ya. Teknik ini didasarkan pandangan bahwa membantu klien untuk membentuk perilaku tertentu yang diinginkan dan diperoleh ganjaran tertentu sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Terus kontrak ini tuh menegaskan dan diharapkan ya, supaya Mbak dan saya punya tanggung jawab penuh atas konsekuensi dan kontrak yang sudah kita buat ya.
bagaimanapun kondisinya serta apa yang bakal terjadi apabila kondisi ini dibatalkan, dan tujuan dan manfaat yang dirumuskan kontrak ini adalah mengubah perilaku klien supaya tidak adaptif menjadi perilaku yang adaptif, dan memotivasi adanya perubahan perilaku. Jadi dengan kita buat dengan kita menggunakan teknik merumuskan kontrak ini, saya harap Mbak Bunga tuh bisa berubah ya, dari yang boros banget mungkin bisa berubah. Ya memang semua orang tuh nggak bisa langsung berubah 100%, cuma saya harap ada perubahan sedikit demi sedikit. Jadi teknik yang saya ambil ini menurut saya udah cukup pas sih, karena kan kita bakal bikin to-do list mungkin ya, atau gimana. Terus manfaatnya apa aja? Manfaatnya itu supaya Mbak Bunga ini lebih disiplin, dan Mbak Bunga tuh lebih tahu atas perilaku Mbak sendiri. Jadi Mbak tuh kayak lebih berkaca. Oke, bisa dipahami ya. Sebelumnya baik, di sini saya akan membuat kontrak dengan persetujuan kamu, dengan persetujuan kita berdua. Gunanya itu supaya kamu bisa menepati janji. Oke. Pertama mungkin kita bakal bikin yang pertama ini membatasi pengeluaran. Membatasi pengeluaran. Apakah Mbak Bunga setuju untuk kontrak ini? Setuju. Nomor 2, mungkin menabung. Kalau menabung, kira-kira Mbak Bunga setuju atau tidak? Kalau misalnya diambil dari case yang tadi kan Mbak Bunga ini tidak bisa menabung ya. Kira-kira Mbak Bunga ini setuju atau tidak kalau misalnya saya tambahkan menabung ini ke dalam kontrak kita? Saya sebenarnya setuju saja, saya bisa melakukan itu karena ini sudah saya Ada baiknya sih saya tambahkan ya, karena kan ini kontrak jadi nggak langsung semuanya bakal terjadi, ini bakal bertahap ya. Saya tambahkan menabung ya, Mbak Bunga setuju ya. Ini ada membeli aset. Jadi apabila Mbak Bunga punya uang lebih atau gimana, Mbak Bunga bisa beli aset yang mungkin ada di tahun depannya ada inflasi keuangan, jadi aset ini bakal naik, seperti contohnya emas. Bos setuju ya.
Oke. Mau 3 atau ditambah lagi Mbak? Tadi suara saya sudah tidak sudah Yang menurut bahasa Indonesia ya. Eh, yang keempat menurut saya ini agak penting sih ya, karena Mbak Bunga ini yang saya baca tadi, yang saya pahami tadi dari masalah Mbak ini, Mbak Bunga ini mudah tergiur dengan e-commerce, benar? Jadi menurut saya Mbak harus membatasi pemakaian gadget di malam hari, membatasi pemakaian gadget ya. Yang kelima ini mungkin cukup sih menurut saya sekitar ini ya. Jadi saya harap dengan adanya kontrak ini Mbak Bunga bisa berubah, Mbak Bunga bisa berkaca dengan diri sendiri, Mbak Bunga bisa lebih aware terhadap diri sendiri atas apa yang Mbak lakukan. Oke, bisa dibaca lagi ya Mbak. Karena kontrak ini adalah masa berlaku, jadi kira-kira mungkin kita akan melakukan ini dalam waktu sebulan. Saya bakal melihat perkembangan apakah Mbak Bunga ini ada perkembangan dari yang bolos sekali menjadi mendingan atau sama saja ya. Kontrak ini selama berarti 30 hari. Oke, saya rasa cukup sih Mbak. Jadi saran dari saya ya, Mbak Bunga ini harus pandai-pandai mengatur keuangan. Karena kan zaman ini kan semakin maju. Mbak Bunga harus lebih melek lagi soal harga-harga. Karena harga-harga dan pertama lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu sekarang lumayan agak sulit. Jadi misal Mbak Bunga belum bisa mendapat pekerjaan seperti Mbak Bunga tadi bilang bekerja cuman nggak udah kerja gitu kan. Saya harap Mbak Bunga bisa lebih paham atas maksud dari lapangan kerja ini sulit, karena kan jarang juga pekerjaan yang mau menerima anak muda. Karena Mbak Bunga paham ya. Jadi saya rasa cukup sampai di sini. Ada yang ingin disampaikan lagi? Baik, nanti kita bertemu lagi ya di pekan yang akan datang untuk membahas ini. Ini Mbak Bunga, saya ucapkan terima kasih. Semoga Mbak Bunga bisa mengatasi Mbak Bunga secepatnya, dan cara semoga Mbak Bunga bisa mengatasi masalah Mbak Bunga dengan
dengan baik. Baik Mama, saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu Mama sudah meluangkan waktunya. Terima kasih.